warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami, maka kuliah manajemen dakwah yang berjudul membuat keputusan, yaitu pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Dea, pemateri kedua oleh Tira, dan pemateri ketiga oleh saya sendiri. Kepada Dea saya persilakan. IP dan proses pembuatan keputusan. 1. IP keputusan. Teori pengambilan keputusan diklarifikasi menjadi keputusan terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan tersebut memiliki perbedaannya masing-masing, yaitu A. Keputusan terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerja yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Memiliki sumber daya manusia, B. Berinformasi yang baik, C. Pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana, D. Aturan dan kondisi eksternal. B. Keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur dan sukar mengembali ke bentuk, hakikat dan dampaknya. 2. Proses pengambilan keputusan. Lahirnya sebuah keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu saja, sebab semua keputusan itu selalu lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, pikiran hingga akhirnya terjadi suatu kesalahan dan akhirnya keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat dimana kita sepenuhnya memiliki kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat dimana sesuatu di luar dari kita lain menentukan apa yang akan terjadi. Selanjutnya yang dianggap penting adalah tanggung jawab dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang membuat kepentingan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dea. B. Karakteristik dan gaya pembuatan keputusan. 1. Karakteristik. Karakteristik sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijakan manusia dan informasi komputerisasi. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi pencarian. 1. Karakteristik proses pengambilan keputusan. A. Fokus pada hal yang penting. B. Logis dan konsisten. 3. Mengetahui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis. D. Membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. E. Mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. F. Langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan dan fleksibel. 2. Gaya. A. Langsung. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak ingin membuang waktu lama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. B. Analitis. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan mengambil keputusan segera. C. Konseptual. Ini adalah tipikal mengambil keputusan yang terbuka dengan cara baru dan berani mengambil resiko. Memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi juga cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera dijalankan. D. Perilaku. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang mempedulikan dampaknya terhadap orang lain. C. Metode pembuatan keputusan. Guna memudahkan
agensi. 2. Desain. 3. Choice. Dan 4. Implementasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Tira. D. Berbagai model dan teknik riset operasi. 1. Model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan daya pendorong kegiatan operasional organisasi. Di setiap inti dari sebuah sistem organisasi selalu terdapat aturan khas tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutin, terstruktur, terprogram, ataupun pengambilan keputusan yang tidak rutin, tidak terstruktur, dan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang memiliki pola siklus dalam fungsi manajemen membawa stabilitas dan memudahkan organisasi untuk memproduksi struktur organisasi. Seluruh aktivitas dan kompetensi interorganisasi setiap saat. Proses pengambilan keputusan yang merupakan kegiatan rutin dalam organisasi menyediakan sejumlah alternatif solusi dan konsekuensi dari setiap solusi atas masalah. Pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan dengan tepat pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Model pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Para pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan, terprogram, terstruktur, atau programmed dan struktured, dan tidak terprogram atau tidak terstruktur atau non-programmed struktured. Pengambilan keputusan terprogram memiliki standar operasional prosedur, di mana standar tersebut diintegrasikan ke dalam tatanan nilai, norma, dan budaya organisasi. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram merupakan proses penentuan dan pemilihan alternatif solusi yang benar-benar baru dan tidak terstruktur. 3. Model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan. Rasionalitas. Model sederhana dari pengambilan keputusan secara rasional berangkat dari 3 langkah, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan karena permasalahan merupakan kesenjangan antara keadaan yang diharapkan atau yang diperkirakan dengan kenyataan. 2. Setelah pengambilan keputusan melakukan proses penentuan masalah sebenarnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi. 3. Langkah terakhir merupakan pilihan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut. Langkah ini hanya dapat dilakukan setelah proses evaluasi dengan memberikan rating peringkat terbaik atas seluruh alternatif yang memungkinkan dilakukan. 4. Model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Konsep tersebut menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi yang terbatas untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi beserta konsekuensinya. 5. Model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Sebetulnya, model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur merupakan model yang dikembangkan masih dalam wilayah model bounded rationality. Model ini disebut juga Degerbeck model atau model tong sampah. Namun demikian, asumsi yang dikembangkan tidak juga berjalan dalam model atas tesis rasionalitas. 6. Teknik riset operasional. Berikut adalah penjelasan lengkap terkait teknik riset operasi. Yang pertama, linear programming. Teknik menyelesaikan riset operasi yang dikhususkan dalam pemecahan masalah-masalah optimasi dengan cara memaksimalkan atau meminimumkan. Yang kedua, metode dualitas. Alat bantu masalah untuk teknik linear programming secara langsung diartikan dari
persoalan asli. Yang ketiga, metode transportasi. Metode mengatur distribusi berbagai sumber untuk menyediakan produksi pada berbagai tempat yang membutuhkan secara optimal. Yang keempat, teori jaringan kerja merupakan gabungan dua teknik analisis, yaitu project evaluation dan review teknik Q atau PAN dan critical part method atau CPR. Yang kelima, metode simplex. Metode secara sistematik diawali dengan pemecahan dasar variabel pada pemecahan dasar variabel yang lain dan secara berulang atau iteratif. Sekian makalah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohonlah dimaafkan. Dan yang ingin mengkritik dan memberi saran kepada kami pada video kali ini, kami persilakan. Dan yang ingin bertanya, kami persilakan di WA Group. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.